dia dijual, dia kunci, dia tidak komplain, dia resleting. Ketika dia difitnah, masuk penjara, dia tutup, dia tidak komplain. Ada nggak komplain di situ? Ada dia marah? Tidak. Tapi orang Kristen, ya, kadang-kadang dia tidak sadar, resletingnya lepas, sehingga apa? Keluarlah komplain. Tuhan, pada minggu, udah musim panas, geram panas, pada Tuhan, nak bohongan. Apa lalai gasa amat tam kamar jami dah ini kan? Mari saudaraku, contoh Yusuf, dia pakai resleting. Maka ketika ada persoalan, ketika ada masalah saudaraku, kunci resleting sehingga engkau tidak komplain terus kepada Tuhan, tidak terus berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ketika semuanya sudah reda, buka resleting pelan-pelan, maka yang keluar adalah puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan saudaraku. Karena itu yang dilakukan oleh Yusuf. Apakah itu tidak sesuatu yang sangat menyedihkan? Umur 13 tahun jadi buah, dilemparkan begitu saja seperti sampah. Umur 13 tahun saudaraku, dia dimasukkan ke penjara bukan oleh karena salahku, tapi Yusuf setia menanti jawaban Tuhan selama 17 tahun. Saya mau tanya pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, sudah berapa lama saudara menanti? Sudah berapa lama engkau menunggu janji Allah? Apa yang engkau tunggu saat ini? Apakah anak di tengah-tengah keluargamu? Apakah kesembuhan? Apakah jabatan yang tinggi? Apakah situasi perekonomian yang lebih baik? Yusuf sudah menanti janji Allah 13 tahun saudaraku. Hana setia menanti janji Allah untuk seorang anak dari kandungannya, yaitu Samuel. Dia terus datang kepada Tuhan dan berdoa dan berdoa. Seorang lumpuh tetap setia terbaring di tepi kolam Bethesda atau kolam Siloam untuk menantikan kalau malaikat Allah menggemparkan air yang ada di kolam itu, karena dikatakan siapapun yang terlebih dahulu masuk ketika malaikat Allah mengguncangkan air di kolam itu, dia penyakit apapun akan sembuh. Si orang lumpuh itu tahu saudaraku bahwa tidak mungkin dia yang menjadi yang terdahulu masuk ke kolam itu, sebab banyak yang buta. Buta lebih cepat ya, sebab dia berlari. Kalau lumpuh mana bisa. Tapi saudaraku, yang kita pelajari hari ini adalah si orang lumpuh ini saudaraku tetap setia menanti janji Allah. Puji Tuhan. Dan Yesus datang kepada dia. Dia tak perlu datang ke kolam itu. Yesus sendiri yang datang. Apakah engkau mau sembuh? Dia katakan, apa dikatakan dalam sakit ini? Tidak ada orang yang membawa aku ke kolam itu. Yesus katakan, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Berjalanlah orang itu. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, Yusuf menanti janji Allah begitu lama, 17 tahun. Pertanyaannya saudaraku, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, apa yang kau nantikan? Sudah berapa lama engkau menanti? Maka setialah menanti janji Allah. Sebab Yusuf sudah melakukannya saudaraku. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf, dia melewati stage-stage, dia melewati tahapan-tahapan di dalam hidupnya saudaraku. Maka saya dan saudara juga harus melewati tahapan-tahapan itu. Kalau Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan sakit penyakit, Tuhan izinkan kadang-kadang penderitaan, anggap itu adalah tahapan yang diizinkan oleh Tuhan. Itu mungkin tahapan yang pertama atau tahapan yang kedua untuk menuju tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat atau yang berikutnya. Yusuf selesaikan itu saudaraku. Yusuf lebih muda dari kita semua yang ada di sini. Pada saat terjadi malapetaka itu bagi dia, dia berumur 13 tahun saudaraku. Tapi Yusuf saudaraku, karena dia memiliki iman, dia tidak peduli. Bahkan sampai masuk penjara pun dia tidak peduli. Dia tetap tidak berubah. Bahkan ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri pun dia tidak berubah.
Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika saudara-saudara datang dengan kelaparan, saudaraku, dan juga orang tuanya, dia tidak membenci saudara yang menjual, saudara yang membuang saudaraku. Dia beri mereka makan dalam satu meja yang mewah, dan diberi mereka rumah tinggal bersama-sama di Mesir pada saat itu. Kalau saudaranya dibaca, Yusuf tidak berubah oleh karena berkat besar yang dia alami. Karena itu saudaraku, kalau banyak berkat dalam hidupmu, mungkin engkau lebih daripada temanmu, dari saudaramu, dari tetanggamu, jangan buat itu menjadi satu kesendirian. Tetaplah merendah, pakai ilmu padi. Ilmu padi makin berisi, makin menunduk, ya, makin berisi, makin menunduk. Harus seperti itu. Yusuf menunjukkan bahwa dia seorang yang layak ditiru. Akhirnya apa saudaraku? Sehingga oleh karena perbuatan Yusuf, namanya ada di sini. Seluruh dunia mempelajari bagaimana kebaikan Yusuf. Seluruh dunia mempelajari bagaimana Yusuf menerima konfirmasi dari Allah. Seluruh dunia mempelajari bagaimana Yusuf melewati tahapan-tahapan atau stage-stage yang diberikan Tuhan kepadanya dengan setia. Maka kurangi mengeluh, ya, kurangi komplain, apalagi kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan mengucap syukurlah, ya. Kalaupun gajimu lebih kecil dari gaji temanmu, mengucap syukur, itu saja. Kalaupun temanmu lebih cantik dari engkau, mengucap syukur aja. Kan saya bilang tadi kuncinya apa? Penting tersenyum. Amin, pemuda-pemudi. Jadi jangan benar bernyanyi nanti muka pun kayak mau marah. Ya, tunjukkan kepada Tuhan, engkau seorang mengucap syukur. Itu bukan hanya kata-kata, engkau harus tunjukkan dari karaktermu, termasuk ketika di gereja. Ya, kalaupun banyak beban yang kau bawa dari rumahmu tadi, seperti rumah Tuhan ini, serahkan kepada Tuhan. Biar Dia yang bertindak. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, renungkan, belajar dari Yusuf. Ketika dia menerima konfirmasi dari Allah, saudaraku, dia tetap percaya. Dia tidak berhenti, saudaraku. Maka jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk berjalan. Jangan berhenti untuk berinteraksi. Jangan berhenti untuk melayani. Jangan berhenti berbuat baik. Kalaupun orang jahat kepada engkau. Sebab Yusuf sudah melakukannya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada seorang penulis novel, seorang gadis bernama Catherine. Dia menulis novel yang pertama. Dia menghabiskan waktunya selama 1,5 tahun untuk menulis novel ini. Selama 1,5 tahun dia menulis novel ini. Tapi saudara tahu, selama 3,5 tahun dia juga habiskan waktunya untuk mempromosikan novel ini ke berbagai penerbit. Selama 3,5 tahun dia ditolak. Lalu ketika dia datang untuk kali yang ke-60, novelnya diterima salah satu penerbit. Novel laku, judulnya The Help atau Pertolongan. Novelnya ini saudaraku menjadi bestseller, terjual 5 juta kopi. Saudara bisa bayangkan 5 juta kopi. Dan itu dipilihkan di 35 negara. Sangat dahsyat. Dan novel ini menjadi bestseller selama 2 tahun di New York Times. Yang saya mau katakan, seandainya si Catherine ini berhenti untuk berharap untuk mengajukan novelnya itu penerbit pada hitungan yang ke-59, maka novelnya akan menjadi angkutan sampah. Dia tidak berhenti pada kali yang ke-59. Dia pergi lagi kali ke-60 ke penerbit yang lain. Diterima. Novelnya laris-manis. Saya tidak bicara tentang keuntungan yang dapat. Yang saya mau katakan, Catherine tidak berhenti. Walaupun 3,5 tahun karyanya ditolak. Saudaraku, ketika Tuhan katakan
kepada Nabi untuk Nabi Elia berdoa di Bukit Karmel, saudaraku. Tuhan menurunkan hujan pada hitungan yang ketujuh. Seandainya Nabi Elia berhenti berharap, berhenti berdoa pada kali yang keenam, saudaraku, maka hujan tidak akan terjadi di tempat itu. Demikian Raja Nam, saudaraku, ketika Nabi Elisa berkata, pergilah ke sungai Jordan, karena dia sakit kusta, celupkanlah dirimu 7 kali. Pertama sekali Panglima Nam keberatan. Soalnya apa? Nabi Elisa ini datang pun tidak menemui dia. Nabi Elisa hanya sampaikan melalui pembantunya, katakan sahaja agar dia pergi ke sungai Jordan, mencelupkan tubuhnya 7 kali. Akhirnya